Salam gila bola. Inter berhasil menang dalam derby Milano dan melaju ke final Coppa Italia pertamanya dalam satu dekade terakhir. Tetapi sebelum kita mulai membahas dampak kemenangan Inter tersebut untuk peluang juara Nerazzurri, klik tombol subscribe agar kami bertambah semangat. Lautaro Martinez 2 gol. Dua serangan dari pemain Argentina, Lautaro Martinez, plus satu gol lagi dari bekas pemain Atalanta, Robin Gosens menjelang akhir, menyebabkan Inter menang 3-0 atas Milan dalam derby Milano di ajang Coppa Italia 20 April 2022. Pertandingan semifinal tersebut berlangsung secara berbeda antara babak pertama dan kedua meskipun Rossoneri secara umum mendominasi penguasaan bola di atas rival satu kotanya. Inter lebih banyak mencatatkan percobaan gol dari babak pertama 7-5, meskipun hanya memiliki 2 saja serangan tepat sasaran berbanding 3 milik Milan. Tetapi kedua shots on target itu secara efektif berujung gol dari Lautaro Martinez. Pada babak kedua, pasukan Stefano Pioli mencari gol balasan menaikkan jumlah percobaan gol mereka menjadi 14 kali, berbanding 5 saja milik skuad Simone Inzaghi. Ada 3 shots on target ke gawang Samir Handanovic selama babak kedua tetapi tetap saja nihil gol. Sebaliknya 1 gol lagi justru terjadi ke gawang Mike Mignon. Milan dan Inter sudah lama gagal menjadi juara. Inter dan Milan sama-sama berkepentingan pada leg kedua derby Milano di semifinal Coppa Italia tersebut. Kedua tim berusaha untuk mengakhiri panceklik panjang pada kompetisi piala domestik itu. Nerazzurri belum pernah memenangkannya sejak terakhir kali pada tahun 2011 ketika mereka meraih treble di bawah arahan Jose Mourinho. Sebaliknya, Rossoneri terakhir kali menang Coppa Italia pada tahun 2003. Pertandingan leg pertama semifinal Coppa Italia pada 1 Maret 2022 berakhir dengan imbang 0-0. Dengan sistem gol tandang masih diperlakukan di ajang Piala Italia ini, pasukan Stefano Pioli sebenarnya bisa lolos ke final jika hasil imbang berakhir dengan gol, katakanlah 1-1. Tetapi 6 tembakan selama 90 menit ke gawang Samir Handanovic tidak satu pun berhasil berubah menjadi gol. Dampak psikologis derby Milano. Ini adalah derby Milano keempat pada musim 2021-22 dengan keduanya imbang sebanyak 2 kali sebelum ini, dan 1 kali Rossoneri menang di ajang Serie A pada Februari 2022. Kedua pelatih selalu mengatakan bahwa hasil derby di Coppa Italia tidak akan mempengaruhi perburuan gelar di Serie A. Namun pertarungan sebelumnya terbukti memiliki dampak pada laga-laga selanjutnya. Inter tampil sebagai tim yang lebih baik pada derby pertama November 2021 meskipun skor sama kuat 1-1. Dan Nerazzurri kemudian mencatatkan 7 kemenangan beruntun setelahnya. Sebaliknya, skuad Simone Inzaghi itu jatuh terpuruk usai Milan mengalahkan mereka pada awal Februari 2022 dengan menang hanya 1 kali saja dalam 6 pekan berikutnya. Jumlah gelar juara Coppa Italia. Seperti telah disebutkan sebelumnya, Inter terakhir kali meraih gelar juara Coppa Italia pada 1 dekade silam, tahun 2011, mengalahkan Palermo 3-1. 1 tahun sebelumnya juga Inter yang menjadi juaranya menang 1-0 atas AS Roma. Sejak saat itu Nerazzurri belum pernah meraih gelar juara piala domestik ini, dengan Napoli merebutnya sebanyak 3 kali, Juventus 5 kali, dan Lazio 2 kali. Sepanjang sejarah Inter sudah menang Coppa sebanyak 7 kali. Dengan lolos ke final pada 2022 ini mereka akan mencoba meraih trofi untuk kali ke-8 dalam sejarah. Siapa calon lawan di final Coppa Italia? Juventus berhadapan dengan Fiorentina pada leg kedua guna mencari 1 tim lagi yang akan masuk ke final 2022. Pasukan Massimiliano Allegri unggul 1-0 dari leg pertama dan dijagokan untuk lolos ke final untuk kali ke-8 dalam 10 tahun terakhir. Sementara Fiorentina adalah satu-satunya tim bukan unggulan yang lolos dari 16 besar musim 2021-22 ini, melaju jauh sampai ke semifinal. Bianconeri adalah tim yang paling sering meraih gelar juara Piala Italia, 14 kali sepanjang sejarah,
termasuk pada tahun 2021 mengalahkan Atalanta. Sementara itu, Fiorentina 6 kali sepanjang sejarah menjadi juara, tapi terakhir kali hal itu terjadi pada tahun 2001. Cara kerja eliminasi Coppa Italia. Anda mungkin belum tahu, hanya tim urutan 1 sampai tim ranking 8 dari klasemen Serie A musim sebelumnya, dalam hal ini musim 2020-21, yang masuk pada kompetisi Coppa Italia di tahap 16 besar. Jauh sebelum babak 16 besar, sebanyak 8 tim dari Serie B dan Serie C, divisi kedua dan ketiga sepak bola Italia, bertarung dalam apa yang disebut sebagai putaran pendahuluan. Setelah itu, 4 pemenang dari putaran pendahuluan bergabung dengan 16 tim dari Serie B dan 12 tim dari Serie A, urutan 9-20, bertemu di putaran pertama dengan 16 tim diantaranya lolos ke putaran selanjutnya, putaran kedua. Nah, Fiorentina termasuk di antara tim yang melaju sejak babak pertama musim ini, masuk ke 16 besar untuk bertemu 8 tim unggulan, yaitu mereka yang menempati ranking 1 sampai posisi ke-8 dari Serie A musim 2020-21. Pada babak 16 besar, Fiorentina menjadi satu-satunya tim bukan unggulan yang berhasil lolos ke perempat final, mengalahkan Napoli 2-5 melalui extra time. Setelah itu mereka menang lagi atas Atalanta dengan skor 2-3 pada 8 besar. Dan kini berjumpa Juventus pada babak semifinal. Jika Fiorentina bisa membalikan situasi dari ketertinggalan 1-0 leg pertama di tangan Juventus, maka mereka akan menjadi tim favorit untuk menang di final Coppa Italia 2022. Sisa pertandingan di Serie A. Kembali ke dampak psikologis derby Milano ini untuk perebutan gelar Scudetto. Nerazzurri tertinggal 2 poin di klasemen Serie A, hanya 69 poin, Rossoneri 71, tetapi Inter memiliki 1 tabungan pertandingan di tangan. Milan sudah menjalani 32 pertandingan, Inter baru 31 laga. Sisa 6 laga Hakan Çalhanoğlu dan kawan-kawan untuk musim 2021-22 adalah menunggu kedatangan AS Roma pada 23 April, tandang ke Bologna dan Udinese sebelum menyambut kunjungan Empoli pada 8 Mei. 2 laga terakhir mereka pada musim ini adalah tandang ke Cagliari dan menerima kedatangan Sampdoria. Seluruhnya adalah tim urutan bawah sehingga hal ini akan sangat menyenangkan bagi Lautaro Martinez dan kawan-kawan. Satu-satunya tim yang berpotensi menyakiti Nerazzurri adalah Roma pada 23 April. Sementara itu, Rossoneri memiliki setidaknya 3 laga sulit, mungkin bahkan 4. Dari 5 pertandingan terakhirnya musim 2021-22 di ajang Serie A. Olivier Giroud dan kawan-kawan akan tandang ke Lazio pada 25 April sebelum menyambut kedatangan Fiorentina pada 1 Mei. Setelah itu mereka tandang ke Hellas Verona pada 8 Mei, dan menerima kedatangan Atalanta 15 Mei, serta tandang ke Sassuolo pada hari terakhir musim. Dibandingkan Inter, mereka ini adalah tim setengah klasemen teratas Liga Italia. Lazio menduduki posisi 7, Fiorentina ranking 6 dan semifinalis Coppa Italia. Verona posisi 9, Atalanta urutan 8 dan Sassuolo ranking 10. Nicolo Barella dan kawan-kawan bisa lebih optimistik memandang sisa akhir musim dengan mereka berpeluang besar mempertahankan Scudetto.